Terhormat, selamat datang di Surabaya. Tetap Anda duduk sampai pesawat ini betul-betul berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Sebelum meninggalkan pesawat, periksa kembali seluruh barang bawaan Anda supaya jangan ada yang tertinggal. Yang kami hormati Bapak Ibu dari jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hadir pada kesempatan ini, dan Bapak Ibu dari Badan Diklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati, dan teman-teman peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau PKP Angkatan Ketiga tahun 2021 yang kami sayangi. Perkenalkan, kami kelompok 2 studi lapangan untuk lokus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, kami mulai dari saya sendiri selaku Ketua Kelompok 2. Nama saya Ismail dari Bapeda Kabupaten Bantul. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Isnaini Nur Hasanah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Terima kasih. Saya Iwan dari Humas Protokol Setda Bantul, asli Bantul. Nama Jarod Anggrojati dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hairani Rinata Rianti dari BPKAD Kota Yogyakarta. Matur nuwun. Kenalkan, nama saya Kusumuni Tias Retno Widayanti dari BPKAD Kabupaten Kebumen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Mauludin dari Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Terima kasih. Saya Marwoto dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melani Astari dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY. Matur nuwun. Dan perkenalkan, terakhir saya si Bungsu, nomor 20, saya Mugi Handayani dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Terima kasih. dan perkenalan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial Bapak Insinyur Aris Irwansah, BE, MM. Yang saya hormati Kepala Biro Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah, Sekretaris Daerah-Daerah Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, selaku narasumber lokus atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati peserta pelatihan kepemimpinan Angkatan 3 serta tamu undangan dan pembimbing studi lapangan dari Badan Diklat Daerah Istimewa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat serta hidayahnya. Maka pada kesempatan ini kita dapat bertemu di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur menerima rombongan peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus diizinkan untuk mengadakan studi lapangan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur secara virtual. Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur yang kami hormati,
Studi lapangan pelayanan publik merupakan salah satu mata pelatihan dalam struktur kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas yang diarahkan untuk membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi, mengadopsi, dan mengadaptasi keunggulan serta strategi peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Studi lapangan ini juga dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta yang memiliki best practice dalam pengelolaan tugas dan fungsi organisasi melalui pembelajaran studi lapangan, knowledge replication, dan knowledge customers. Sedangkan tujuan pelaksanaan studi lapangan pelayanan publik ini adalah untuk A. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data dan informasi keunggulan mitra studi lapangan sebagai pembanding dalam implementasi kegiatan. B. Menemukan kunci atau rahasia keberhasilan mitra studi lapangan yang paling unggul dalam pelaksanaan kegiatan. C. Mempersiapkan rencana perubahan pengelolaan kegiatan dengan mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan strategi peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik dari mitra studi lapangan dalam bentuk lesson learn. Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka kami memilih Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi studi lapangan pelayanan publik. Kami memilih bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang unggul dalam penerapan strategi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, kami perlu laporkan bahwa para peserta pimpinan pelatihan kepemimpinan pengawasan Angkatan 3 pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta ini berjumlah 40 orang, berasal dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta 5 orang, pemerintah kota Yogyakarta, daerah Istimewa Yogyakarta 5 orang, pemerintah Kabupaten Sleman 3 orang, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 7 orang, pemerintah Kabupaten Kulon Progo 10 orang, pemerintah Kabupaten Bantul 4 orang, pemerintah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah 2 orang, pemerintah Kabupaten Mentawai 4 orang. Kami akan melaksanakan studi lapangan pelayanan publik di Jawa Timur dengan mengambil lokus pada Biro Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah, 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan akan melakukan wawancara dengan mitra studi lapangan guna mendapatkan data dan informasi sebagai inspirasi yang akan kami olah sebagai bahan penyusunan aksi perubahan masing-masing peserta. Aksi perubahan tersebut nantinya akan dipaparkan di hadapan para penguji. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan berkenan Bapak Kepala Badan BPSDM Provinsi Jawa Timur dan seluruh jajarannya yang telah menerima dan membantu kami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 5 Mei 2021. Kepala Badan Diklat DIY DRS DB Jarod Budiharjo. Demikian pembacaan sambutan dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam membacakan sambutan ini ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Matur nuwun.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ani Widyastuti SE selaku Sekretaris Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Ibu Bapak sekalian, para pejabat struktural di lingkungan pemerintah Provinsi DIY Yogyakarta, yang terhormat Ibu Bapak sekalian dari Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Ibu Bapak sekalian, para widaiswara di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DIY, Ibu Bapak sekalian, peserta PKP Angkatan 3 tahun 2021 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati. Ibu Bapak sekalian, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua dapat hadir melalui video conference di sini dalam suasana sehat walafiat. Yang kedua, kami menginformasikan permohonan maaf dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur yang tidak bisa hadir secara pribadi di kegiatan stula ini dan menugaskan saya untuk menyambut Ibu Bapak sekalian terkait dengan studi lapangan di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ibu Bapak sekalian, benar tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ani Widyastuti bahwa terkait dengan inovasi, terkait dengan pelayanan publik, ini memang di Jawa Timur kita sering mendapatkan penghargaan-penghargaan. Seperti diketahui Bapak sekalian, memang setiap tahun di semua lini di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta untuk membuat inovasi, kemudian diminta untuk melakukan perubahan-perubahan terkait dengan pelayanan publik. Baik Bapak sekalian, kami pakai slide, mohon izin. Minta tolong sebentar Bapak sekalian. Yang menjadi sentral dari Kawah Candra di Mukanya terkait dengan ASN untuk ditingkatkan kompetensinya. Ibu Bapak sekalian, slide berikutnya, seperti tadi kami sampaikan bahwa terkait dengan inovasi, terkait dengan perubahan-perubahan, memang pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong kita semua untuk melakukan perubahan-perubahan ataupun inovasi-inovasi khususnya bagi pelayanan publik. Slide berikutnya, Ibu Bapak sekalian, seperti diketahui bersama bahwa institusi yang berwenang terkait dengan peningkatan kompetensi yaitu di BPSDM, dalam hal ini di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami memang mempunyai tagline yaitu mencetak SDM unggul dan berkualitas. Berikutnya, lanjut. Ibu Bapak sekalian, di sini kami informasikan bahwa terkait dengan COVID-19 ini kemarin sampai dengan tanggal 4 kemarin untuk penanggulangan COVID di lingkungan Provinsi Jawa Timur, seperti diketahui bersama bahwa untuk zona merah ini sudah 0, terkait dengan zona orange yang ini masih kita ada yaitu di 27 kabupaten kota. Sedangkan
zona kuning, yaitu meliputi 11 kabupaten kota. Lanjut, terkait dengan topografi dan demografi, seperti diketahui bersama bahwa jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur ini hampir lebih dari 41 juta atau tepatnya 40,67 juta. Ini jumlah penduduk yang terbesar di Indonesia, khususnya di lingkup provinsi. Kemudian dengan luas wilayah 47.799,75 km persegi atau hampir dengan 36,75% dari luas wilayah di Jawa Timur, hampir sebagian besar meliputi lautan, yaitu kurang lebihnya 60-70%, sedangkan lainnya berupa daratan. Di sisi gunung berapi ada 47 gunung yang ada di lingkup Jawa Timur, ada 7 gunung berapi yang aktif. Terkait dengan administrasi, seperti diketahui Bapak sekalian, di Jawa Timur ada 38 kabupaten kota, termasuk di dalamnya ada 666 kecamatan, desa dan kelurahan sejumlah 8.501 buah. Kemudian dari sisi laju pertumbuhan penduduk yaitu 0,79% dengan perbandingan rata-rata yaitu 99 perbandingannya itu 99. Lanjut, Bapak sekalian, terkait dari hasil sensus penduduk bahwa hampir sebagian besar komposisi penduduk yaitu kita istilahnya sekarang bukan jumlah penduduk laki-laki perempuan atau usia remaja, usia dewasa, tapi kita sudah mengacu kepada gen rasio, yaitu hampir gen X ini 24,80%, kemudian milenia 24,32% dan gen X sejumlah 23,00%, dan yang terakhir yaitu baby boomers yaitu 14,81%. Berikutnya terkait dengan visi misi di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini oleh Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur, visinya yaitu terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, melalui kerja bersama dan semangat gotong royong. Di sini ada 4 misi yang utama, yaitu mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, sektor, dan keterhubungan wilayah, terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan. Yang ketiga yaitu tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris, memperkuat demokrasi kewarganegaraan dan menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebinekaan. Kemudian melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya. Ibu Bapak sekalian, berikutnya yaitu terkait dengan visi misi Ibu Gubernur. Dalam hal ini Ibu Gubernur menuangkan di dalam Nawa Bakti Satya, di mana Nawa Bakti Satya ini berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa. Nawa berarti 9, bakti merupakan pengabdian yang dilakukan secara aktif, yang sifatnya inklusif dan partisipatoris. Sedangkan Satya di sini berarti memiliki makna benar, sejahtera, yang bermuara pada tujuan kemuliaan. Di sini ada 9 program Nawa Bakti Satya, yaitu bakti yang pertama, yaitu Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni. Lanjut. Nah, di sini Bapak sekalian,
isu-isu strategis yang ada di lingkup Provinsi Jawa Timur. Yang pertama terkait dengan belum tercukupinya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk kebutuhan industri, kemudian ketertinggalan infrastruktur di wilayah selatan dan kepulauan Provinsi Jawa Timur. Berikutnya yaitu tingginya tingkat kemiskinan pedesaan. Kemudian berikutnya yaitu tingginya AKB, stunting, serta penyakit menular dan tidak menular. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan nilai tambah pertanian. Lanjut, terkait dengan program prioritas yang ada di Jawa Timur, kita memiliki Perpres yang dituangkan dalam Perpres 80 tahun 2019 terkait dengan prioritas percepatan pembangunan kawasan di Jawa Timur. Ini ada 6 daerah kawasan, yaitu kawasan Bromo, kawasan Madura, dan seterusnya. Ibu Bapak sekalian, berikutnya ini terkait dengan slide berikutnya. Ada 11 indikator utama untuk indikator kinerja utama. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua indeks style. Yang ketiga persentase penduduk miskin. Yang keempat indeks Gini. Yang kelima indeks pembangunan gender. Kemudian yang keenam indeks pembangunan manusia. Yang ketujuh tingkat pengangguran terbuka. Dan yang ke-8 indeks reformasi birokrasi, dan yang ke-9 indeks kesalahan sosial, yang 10 indeks kualitas lingkungan hidup, dan yang terakhir yaitu indeks risiko bencana. Kami memiliki 16 indikator terkait dengan kinerja utama untuk RPJMD 2019-2024. Berikutnya, slide berikutnya, di sini kami informasikan bahwa pertumbuhan Jawa Timur di trimester yang keempat ini di tahun 2020 memang pertumbuhan kami yaitu minus 2,64. Ini lebih baik daripada di triwulan yang ketiga, di mana pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi sebesar minus 3,75%. Dan di tahun 2020 ini pertumbuhan ekonominya yaitu minus 2,39%. Ibu Bapak sekalian, berikutnya yaitu terkait dengan perekonomian di Pulau Jawa di tahun 2020, bahwa Jawa Timur adalah penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 24,80%. Berikutnya terkait dengan peta kemiskinan. Seperti diketahui di layar di sini bahwa persentase kemiskinan Jawa Timur yaitu sebesar 11,09%, di mana memang beberapa kota utamanya di sini yang menempati urutan pertama terkait dengan kemiskinan yaitu Sampang. Sedangkan kota di Jawa Timur yang tingkat kemiskinannya itu rendah yaitu di Kota Batu. Berikutnya terkait dengan capaian IKU indeks Gini di tahun 2020, di sini menginformasikan bahwa di tahun 2020 indeks Gini di Jawa Timur hampir 0,36%, di mana kategori 0,34% di sini kalau dikategorikan dengan klasifikasi indeks ini termasuk ketimpangan yang rendah, karena di dalam range tadi terkait dengan ketimpangan indeks ini kurang daripada 0,3, ini kategori ketimpangan rendah. Berikutnya di sini terkait dengan IPM indeks pembangunan manusia di Jawa Timur, bahwa IPM Jawa Timur saat ini sejumlah 71,71, di mana dari 38 kabupaten kota, 11 kabupaten kota IPM-nya masih di bawah Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini rata-ratanya Jawa Timur 71,71,
71,71, sedangkan yang di bawah 71,71 ada 19 kabupaten kota. Sedangkan yang di atas 71,71 yaitu 19 kabupaten kota di atas rata-rata Jawa Timur. Berikutnya terkait dengan tingkat pengangguran terbuka. Di sini tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur sebesar 5,64%, di mana tingkat pengangguran terbuka nasional ini masih yaitu 7,07, sedangkan Jawa Timur yaitu 5,84. Lanjut. Untuk indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur, indeks reformasi birokrasi yaitu sejumlah 75 dari tahun sebelumnya yaitu 73,83. Berikutnya terkait dengan capaian indeks kesejahteraan sosial tahun 2020 di mana range-nya yaitu 62,52 dari skala 0 sampai dengan 100. Berikutnya terkait dengan sektor pariwisata, di sini Jawa Timur di tahun 2020 sampai dengan Desember jumlah wisatawan terbanyak berasal dari Malaysia yang mencapai 10.579 kunjungan, yang diikuti dengan warga negara Singapura 3.906 kunjungan, dan ke bangsaan Tiongkok sebanyak 2.302 kunjungan. Berikutnya terkait dengan penghargaan yang diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun 2020 kemarin meliputi 41 penghargaan nasional regional yang dikelompokkan menjadi 14 bidang. Demikian Bapak sekalian sekilas tentang profil Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati rombongan diklat atau pelatihan pengawas Badan Diklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya ucapkan selamat datang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, meskipun melalui virtual. Kebetulan yang lokus di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur disampaikan tadi oleh Bapak Ismail, yaitu kelompok. Bapak Ibu yang kami hormati, kami Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, kebetulan ini kami didampingi oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, kemudian nanti bersama juga Kepala UPT P2TK Bapak Budi Raharjo. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terkait dengan pengembangan SDM memiliki 16 BLK, kemudian ada 5 kepala bidang dan juga 1 sekretaris. Ada lagi 3 UPT, yang pertama yang menangani terkait dengan PMI, terus kemudian yang menangani produktivitas tenaga kerja, terus yang ketiga adalah Hiperkes. Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa inovasi-inovasi yang telah dicapai. Di antaranya adalah Ayo Kerja, terus kemudian juga terkait juga Simpadu, yaitu PMI, yang mana nanti secara gamblang akan disampaikan
secara langsung oleh Bapak Budi Raharjo terkait dengan inovasi keunggulan-keunggulan yang telah dicapai oleh UPT P2 pelayanan publik inovasi, yaitu terkait dengan PRI. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian peserta diklat, pelatihan, pengawas bisa mengunjungi secara langsung, tidak secara virtual. Mungkin nanti pada masa setelah pandemi bisa mengunjungi secara langsung inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam hal ini yang dilakukan oleh UPT P2TK, sehingga tidak hanya bayang-bayang saja, namun nanti bisa secara langsung, bisa menikmati juga, bisa melihat bagaimana dilakukan oleh UPT P2TK. Bisa juga sekaligus mungkin mengunjungi tempat-tempat wisata, terutama wisata makan di Jawa Timur. Ada Bibek Sinjai, mungkin juga ada Rawon Setan, sehingga secara keseluruhan bisa dinikmati, tidak hanya virtual. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan lagi selamat datang. Kemudian telah memilih Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai lokus dari studi lapangan yang dilakukan oleh Badan Diklat Provinsi DIY. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Budi untuk memberikan paparan penjelasan secara langsung terkait dengan inovasi pelayanan publik yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Jumlah pengangguran di Indonesia semakin tahun semakin bertambah secara signifikan. Lulusan dari dunia pendidikan hingga universitas terus bertambah. Penempatan para pekerja migran Indonesia ke beberapa sektor lapangan pekerjaan baru menjadi salah satu program strategis pengurangan pengangguran di Jawa Timur. Di antaranya adalah menempatkan para calon pencari kerja asal Jawa Timur untuk bekerja ke luar negeri. Munculnya keluhan dan masalah terbesar selama ini adalah tata kelola program penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Hal-hal seperti layanan dokumen pra-penempatan yang masih dianggap rumit, akses informasi yang sangat terbatas, banyaknya calo, serta biaya tinggi dan tak transparan, membuat sebagian masyarakat memilih menjadi pekerja migran non-prosedural. Para pekerja migran Indonesia adalah pejuang keluarga dan pahlawan devisa. Maka dari itu, pemerintah wajib hadir memberi pelayanan terbaik dan melindungi secara optimal. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau UPT P3TKI membuat inovasi layanan publik bernama Simpadu PMI atau Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia. Layanan yang berisikan sarana ruang informasi, konsultasi dan pengaduan yang terintegrasi dengan layanan pelatihan, sertifikasi, serta layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia atau LTSA P3MI. Sebuah inovasi yang menjamin seluruh pekerja migran ke depannya. Inovasi ini mampu meningkatkan kecepatan, transparansi, dan kepercayaan dalam pelayanan publik, dan meningkatkan akses informasi dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Dan melalui bantuan layanan informasi dan konsultasi, para calon pekerja migran bisa memahami cara bekerja yang aman, prosedural, serta paham hak dan kewajiban, serta resiko yang akan mereka temui saat bekerja nantinya. Tak hanya itu saja, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur juga memberikan layanan terpadu satu atap, penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia atau LTSA P3MI. Melalui pelayanan satu pintu ini, seluruh kebutuhan para calon TKI sudah terpenuhi. Dengan berdokumen resmi, para calon TKI jelas terjamin segala apa yang menjadi bekal saat bekerja nanti. Siap secara bahasa dan keterampilan berdasarkan sertifikasi resmi. Kami memberikan kepada Anda sebuah solusi bernama Simpadu PMI. Jangan ragu dan takut. Datanglah ke layanan kami, gali informasi sebanyak-banyaknya untuk menjadi pekerja migran Indonesia ke luar negeri
dengan cara yang aman dan prosedural. Ingat, kerja ke luar negeri itu pilihan. Jadilah profesional atau untuk modal produktif. Sinar terang, teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang, datang kawan saya, si gendut itu namanya. Ayo rame-rame pergi kota Tanjung Perak. Panggil satu taksi, kita bersama bersorak. Taksi Tanjung Perak, tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Bawa gitar, keroncong, viol, jangan lupa bawa